Tuhan Yesus. Hamba bersyukur di siang hari ini kami sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya pujian-pujian kami, penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu begitu besarnya kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan pada dunia ini. Yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap saat, setiap waktu ada hati untuk kami rindu menyembah-Mu. Ada hati untuk kami bersyukur. Ada hati untuk kami memuliakan nama Tuhan dalam setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan sucikan hati kami, pikiran kami, tempat ini. Agar kami layak untuk mendengar firman-Mu ini. Dan firman-Mu ini dapat mengubahkan kehidupan kami. Membawa pembelajaran bagi hidup kami. Supaya setiap saat, setiap hari kami bisa hidup kami menyesuaikan dengan kehendak dan firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah hati yang tenang pada saat ini. Apabila ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu, mencuri firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau hancurkan dan patahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kuasa firman-Mu di siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Ini sudah hari yang ke-15 di bulan Desember, di mana sudah banyak yang merayakan Natal. Dari tanggal 1, 2, 3 itu sudah banyak yang merayakan Natal. Tentunya kita semua bersuka cita karena ini adalah hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat luar biasa. Karena apa? Begitu besarnya kasih Allah itu atas dunia ini. Begitu besarnya kasih Yesus kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul atau tema kasih Allah yang tak terukur. Kasih Allah yang tak terukur. Harapannya ketika kita nanti sudah mendengarkan firman ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa ternyata begitu besarnya kasih Allah menika dumateng kula lan panjenengan. Sehingga ketika kita nanti sudah mendengarkan firman ini dan kita mengetahui bahwa begitu besarnya kasih Allah menika datang dunia, datang kula lan panjenengan, maka kita ketika dalam menghadapi kehidupan ini kita tidak akan goyah. Apalah artinya hidup di dunianya yang sementara, ya. Tetapi ada yang lebih indah, yang lebih lama, yaitu bersama kekekalan nanti. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan siang hari ini, kiranya kita nanti bisa dimengertikan. Oh, ternyata Tuhan Yesus itu tresnane tanpa ukur, ya, kasih Allah yang tak terukur. Sehingga kita menyadari bahwa kasih Allah itu sungguh luar biasa besarnya dumateng kula lan panjenengan. Ketika kita di dalam hidup ini menghadapi kados kesaksian ibu tadi ya yang mengatakan bahwa anaknya dibule dan lain sebagainya, kita tidak goyah, kita tetap tresno Gusti. Awet napa Tuhan kasihnya tak terukur dumateng kula lan panjenengan. Ketika kita menghadapi mungkin dalam hidup ini kadang-kadang sok ada penderitaan, itu wajar karena hidup di dunia. Tetapi ketika kita menyadari bahwa ternyata kasih Allah, katresnanipun Gusti dumateng kula lan panjenengan itu tanpa winates, sangat besar, maka kita akan dikuatkan. Aku tetap bersyukur Tuhan. Piro ini ning alam dunya, aku tetap bersyukur. Aku tidak ingin kehilangan kemuliaan, aku tidak ingin kehilangan keselamatan. Oleh sebab itu, dengan kita nanti belajar mengerti begitu kasih Allah itu sungguh tidak terukur di dalam hidup ini, maka kita akan selalu memberikan ucapan syukur dalam setiap kehidupan kula lan panjenengan. Karena apa? Kasih Tuhan itu tak terukur, ora winates, ora ono ukurane. Berarti kalau digambarkan itu sangat luas. Maka kasih Allah itu kadang digambarkan bagaikan samudra yang tidak ada batasnya. Ketika kula lan panjenengan kadang-kadang rekreasi,
wonten wonten laut nggih, mbuh segara kidul apa segara lor, kita memandang itulah seperti tidak ada batasnya, luas sekali. Itulah kasih Yesus kepada dunia ini. Itulah kasih Allah kepada dunia ini. Sungguh kasih Allah tak terukur. Nah, kasih Allah ini ditunjukkan apa? Ya, Allah kasihnya itu adalah tanpa syarat. Artinya apa? Kasih Allah yang tanpa syarat. Ya. Allah mencintai kulolan panjenengan itu bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi melainkan Dia adalah Allah yang memang penuh kasih. Allah mencintai dunia ini dengan luar biasanya, bukan apa yang orang lakukan, tetapi memang Allah itu mengasihi. Karena kasihnya kepada dunia, ya, maka Tuhan tidak memandang apa yang engkau lakukan, apa yang Tuhan lakukan, tetapi Tuhan mengasihi itu dengan tulus, mengasihi itu dengan ikhlas. Artinya apa? Ketika orang yang percaya tentunya selamat, tetapi kalau enggak percaya, ya tentunya tidak selamat. Tapi Tuhan sudah mengasihi dunia itu secara umum. Dia mengasihi dunia ini dengan tanpa batas, mengasihi dengan tak terukur, ya. Itu artinya kasih Tuhan itu tanpa syarat. Itu yang pertama yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu tak terukur. Kemudian yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu tak terukur atau luas, ya, kasihnya itu selalu ada. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kasih Allah itu selalu setia. Bahkan ketika kita merasa jauh dari Tuhan pun kasih Allah itu tetap setia. Kasih Allah itu tetap ada dumateng kulolan panjenengan. Artinya apa? Tuhan tetap setia menunggu kapan engkau berpaling kepadaku, kapan engkau bertobat kepadaku. Ketika kita jauh dari Tuhan, kasih Allah itu tetap setia menunggu sampai kapan engkau bertobat, sampai kapan engkau mau datang lagi berpaling kepadaku. Artinya apa? Kasih Allah itu setia, kasih Tuhan itu selalu ada. Ini yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu tak terukur. Kemudian yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu tak terukur juga, yaitu kasihnya itu mampu memulihkan. Artinya apa? Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni. Artinya walaupun dosanya besar, ketika seseorang itu mau bertobat, ketika dia mau datang kepada Tuhan, mau berpaling kepadanya, maka pengampunan itu selalu ada selama kita masih hidup di dunia ini. Itulah yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu sungguh tak terukur, tak terbatas, sangat luas bagikan samudra. Milo, menawi saya gambarkan supaya kita bisa lebih memahami bahwa kasih Allah yang tak terukur itu yang bagaimana toh? Mungkin kan kadang bingung, kasih Allah tak terukur. Sing endi? Katresnane Gusti sing endi? Kadang-kadang aku nderek Gusti ki yo ngene-ngene iki wae. Tapi kok selalu aku dikon bersyukur. Terus kasih Allah sing tak terukur ki sing kaya ngopo to? Kok aku kon bersyukur ae. Wong susah ya kon bersyukur, nggih to? Wong kahanan kok ngene ya kon bersyukur wae. Terus endi to kasih Allah sing tak terukur? Lah mungkin kita kadang-kadang bertanya seperti itu. Maka pada kesempatan ini monggo kita belajar bersama kasih Allah yang tak terukur. Kalau kula membayangkan, kalau saya mengilustrasikan itu seperti kasih seorang ibu kepada anak, gitu. Bagaimana kasih seorang ibu kepada anak? Ibu mengasihi anak lahir ceprot, dia mengasihi air susu. Sampai gede, nak dihitung, katakanlah ditakar ya, air susu yang diberikan kepada anaknya itu berapa kaleng. Misalkan saja kalau satu kaleng itu 30.000, mungkin 1 bulan habis 2 kaleng, 60.000 1 bulan. Sampai seusai itu berapa? Apakah seorang ibu akan meminta imbal balik ketika anaknya sudah dewasa? Tidak. Ibu tidak pernah mengharapkan apa yang sudah diberikan kepada anaknya. Dia tulus ikhlas, dia kasihkan kepada anaknya. Kemudian bagaimana seorang ibu mengasihi anaknya? Ketika anak itu masih bayi, gitu, kadang-kadang mungkin seorang ibu sudah mengalami, nak bapak-bapak mungkin kurang begitu paham banget ya, karena ngerti ini gur kerja nyambut gawe, tidak tahu bagaimana susahnya seorang ibu. Ketika panjenengan membedahar, anaknya kok kadang-kadang maame urung rampung ditinggal yang anaknya. Kemudian lagi maam ret gitu. Jadi abang bayi masih man enak-enak mungkin panganan enak. Tapi bagaimana? Apakah dia tetap terus nonton kono? Aku tak mangan. Tidak Bapak Ibu.
Ketika anaknya gitu dia tinggalkan, dia samper anaknya, ya, dia rawat anaknya, baru kembali makan. Seperti itulah kasih ibu. Kasih ibu itu tak terbatas dan tidak menuntut balas, tulus sekali. Makanya ada lagu nih kok, pas kula di SD nak saiki juarang dilagokne niku. Niku kasih ibu kepada beta, bukan saya, itu lagu dari mana itu? Tak terhingga sepanjang masa, terus hanya memberi, tak harap kembali, terus bagai sang surya menerangi dunia. Itulah kasih ibu, kasih yang tak terukur. Dia tidak mengharapkan mana pengembalianmu pada saya. Ya, walaupun terkadang anaknya sudah sukses dan ibu itu mungkin di rumah yogur pas-pasan, ketika anaknya tanya, "Bu, wis cukup Bu nggih blonjo?" Wis cukup. Dia tidak ingin merepotkan anaknya. Dan ketika anaknya itu belum sukses atau masih menderita, walaupun sudah gede, seorang ibu akan tetap merindukan anaknya itu sukses, merindukan anaknya itu bahagia. Itulah kasih ibu yang tulus, yang tak terukur. Demikian pula inilah menjadi gambaran dumateng kelolaan panjenengan, begitulah katresnane Gusti Yesus dumateng kelolaan panjenengan. Katresnane Gusti Yesus dumateng kelolaan panjenengan menika tak terukur, tak terbatas, sangat luas sekali. Katresnane Gusti dumateng kelolaan panjenengan. Nah, gambaran inilah yang menyatakan bahwa seperti itulah kasih Allah kepada kita, yaitu kasih yang tidak terukur. Tetapi kasih Allah itu lebih dari kasih seorang ibu. Dia lebih tidak terukur kasihnya. Dia lebih luas kasihnya dumateng kelolaan panjenengan. Dia lebih besar kasihnya dumateng kelolaan panjenengan. Makanya buktinya kita akan lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Bilih katresnanipun Gusti menika sangat ageng dumateng kelolaan panjenengan. Kita semua harus tahu dan harus mengerti. Yohanes 3 ayatipun engkang 16. Makaten firman Gusti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti katresnanipun Gusti bilih Tuhan Allah kita ini mengasihi dunia, mengasihi kelolaan panjenengan itu sungguh tidak sangat terukur. Kalau dipahami secara manusia itu sudah di luar pemahaman kita. Kok iso ya tresnani kaya ngono? Ya, kok iso Gusti tresnani menungso? Kok iso Gusti tresnani donya kok sampai seperti itu? Ya. Karena apa? Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal. Dia serahkan buat penebusan dosa kelolaan panjenengan. Dia diserahkan lahir di dunia ini dan hanya untuk akan mati. Untuk apa? Untuk nebus dosa kelolaan panjenengan. Maka dikatakan bahwa kasih Allah ini adalah kasih yang sangat besar. Kasih yang begitu tulus, kasih yang rela berkorban. Ya, sangat melampaui dari segala pemahaman manusia. Kok iso yo tresnani sampai sakmono jerone? Anake sing ditresnani diserahne kangge kelolaan panjenengan, kangge napa? Kangge nebus dosa kelolaan panjenengan. Supaya apa? Supaya kelolaan panjenengan mboten binasa wonten ing neraka, tetapi saged mlebet ing kratoning swarga. Mila ing wanci menika nggo kita banyak belajar firman Tuhan bahwa bagaimana kasih Allah itu tak terukur, itu seperti apa saja. Nanti kita akan lihat di dalam Alkitab kita masing-masing bahwa kasih Allah ya yang tak terukur dumateng kula lan panjenengan kepada dunia ini, Tuhan itu menyatakan kasih itu ada dua hal. Yaitu yang pertama, yaitu kasih Allah yang dinyatakan dalam bentuk penciptaan dan kasih Allah yang dinyatakan dalam bentuk penebusan. Penciptaan dan penebusan. Ini kita akan belajar, ternyata luar biasa katresnane Gusti. Ternyata kaya ngono ya katresnane Gusti.
maka kita harus mengerti di siang hari ini. Yang pertama, kasih Allah yang dinyatakan dalam penciptaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sebelum manusia itu diciptakan, sampun ngerancang, sudah merencana piye ben wong iku ngengke iso urip, iso menjalani kehidupan, iso duweni, iso bahagia. Itu pun dirancang sebelum manusia dilahirkan, sebelum manusia diciptakan. Begitulah Tuhan luar biasa mengasihi tresnani kula. Ini dibuktikan dari kisah ya, kasih Allah yang dinyatakan dalam penciptaannya. Jadi kasih Allah yang dinyatakan dalam penciptaan itu yang pertama, Allah telah menciptakan dunia dengan sempurna. Jadi Gusti nyipta donya ini karena sempurna, karena endah. Lan iku mau kabeh mung badhe dipun serahkan dumateng manusia. Awit napa? Awit katresnane. Jadi Gusti nyiptakne donya dengan yang indah ini, pemandangan yang indah, ada laut dan sebagainya, itu hanya mau diperuntukkan untuk manusia. Itu manusia belum diciptakan, Bapak Ibu. Jadi begitulah kasih Allah itu luar biasa. Maka kita kalau ketika kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5, sebagian dibaca, sebagian tidak usah ya karena panjang. Di sana dikatakan bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi. Dan pada ayat itu juga Allah menciptakan adanya terang dan gelap. Terang dinamai malam, kemudian gelap dinamai malam. Terang dinamai siang dan gelap itulah dinamai malam. Itu Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Kemudian di dalam Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 19, di sana Tuhan menciptakan isi langit. Jadi matahari, bulan dan bintang. Dan itu semua diperuntukkan untuk manusia, padahal manusia belum diciptakan. Dengan adanya matahari, panjenengan iso mepe gabah tidol iso dienggo mangan. Dengan adanya matahari, panjenengan iso duweni kesehatan dan sebagainya. Itu semua diciptakan kangge kula lan panjenengan. Ini bukti bilih Gusti menika katresnanipun luar biasa yang dinyatakan dalam bentuk kasih, yaitu dalam bentuk penciptaan. Kemudian yang kedua, tadi kan Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Luar biasa kan? Ya, kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 29 nggih. Ini rada panjang ya cerita mare nggih. Supaya kita memahami betapa besar kasih Allah itu dalam hidup ini. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian 1 Kejadian pasal pun ingkang 1 ayatnya 27 sampai 29. Saya akan bacakan ya. Jadi manusia diciptakan menurut gambar Allah ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Dados Gusti Yesus menciptakan kula lan panjenengan menika segambar dengan Allah. Artinya dimiripkan dengan Allah. Artinya artosipun apa? Di sini Allah telah memberikan keistimewaan dumateng kula lan panjenengan sebagai manusia. Diciptakanlah kita segambar dengan Allah. Ya. Diciptakanlah kita segambar dengan Allah. Diistimewakan kita daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka kita memang manusia itu adalah makhluk yang tertinggi. Ya, kita tidak di bawah gajah, kita tidak di bawah tikus, kita tidak di bawah kucing, kita tidak di bawah ayam. Tetapi semua itu Tuhan serahkan di bawah kekuasaan kita. Kenapa? Allah begitu memperhatikannya gesang kula lan panjenengan sebagai manusia. Kemudian yang ketiga bahwa kasih Allah yang dinyatakan dalam penciptaan, yaitu yang ketiga, pemberian kehidupan dan segala yang dibutuhkan. Pemberian kehidupan dan segala yang dibutuhkan. Jadi Allah
menghembuskan napas kehidupan dumateng kula lan panjenengan sebagai manusia, dan bukan hanya memberi kehidupan, tetapi apa saja yang dibutuhkan itu Tuhan sediakan bagi manusia. Kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 2 ya. Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayatipun 6 sampai 9. Kejadian pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan, begini firman Tuhan. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini membuktikan bahwa kasih Allah itu tak terukur kepada dunia, kepada manusia ini. Ya. Tuhan sudah memberikan kehidupan napas kepada manusia. Dan ketika manusia sudah diberikan kehidupan napas, maka Tuhan sediakan apa yang dibutuhkan. Begitu besar kasihnya. Urung diciptakno wis disiapno, iki kabeh disiapkan. Itulah Allah kita, Allah yang sungguh besar kasihnya, tak terukur. Begitu besar kasihnya. Maka dikatakan bahwa kasih Allah itu tidak terukur, ora ana watese, luar biasa besar sekali. Katresnani Gusti itu ingkang kedah kula lan panjenengan mengerti. Bapak Ibu sedherek terkasih dalam Tuhan. Dan kemudian yang kedua, yang tadi kan penebusan ya, kasih Allah yang dinyatakan dalam penciptaan. Kemudian yang kedua adalah kasih Allah yang dinyatakan dalam penebusan. Jadi dari awalipun niku Gusti niku sebenarnya sudah mengasihi tresnani manusia. Itulah cintanya kepada manusia, kasihnya kepada manusia ini. Yang kedua adalah kasih Allah yang dinyatakan dalam penebusan. Manusia sejak Adam dan Hawa karena melanggar hukum, maka Adam dan Hawa jatuhlah dosa. Karena apa? Melanggar firman Allah. Dan pada saat itulah manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan karena jatuh ke dalam dosa, maka terpisahlah manusia itu dengan Allah. Terpisahlah manusia itu dengan Allah. Kehilangan kemuliaan dari Allah. Kita akan lihat dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Roma pasalipun 3 ayatipun 23. Kita harus mengetahui sejarah ini nggih. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan saat itulah manusia itu terpisah dengan Allah Bapa. Ya. Kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tentunya kalau kita orang itu terpisah dengan Allah, satu-satunya kehidupan kekalnya nanti adalah hukuman, yaitu neraka. Maka Allah melihat ini sangat mustahil bagi seseorang untuk bisa hidup setara dengan Allah supaya bisa masuk surga. Allah melihat hal itu sulit dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Karena manusia cenderung untuk berbuat dosa, melanggar hukum dan sebagainya. Maka mustahil orang itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk bisa hidup setara dengan Allah, suci seperti Allah, itu nonsen atau tidak mungkin. Maka melihat hal ini, Allah masih tetap mengasihi kepada dunia ini, mengasihi dumateng kula lan panjenengan manusia ini. Maka Allah mengasihi dunia ini sehingga apa? Allah rela mengutus anaknya yang dikasihi, anaknya yang tunggal ini untuk bisa menjadi jembatan, penghubung, pengantara antara manusia yang berdosa ini dengan Allah Bapa supaya nyambung lagi
lagi, dan itu nanti orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah atau surga. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 4, 9 sampai 10. 1 Yohanes, ini saya ringkas ya. 1 Yohanes pasalipun 4 ayatipun 9 sampai 10. Sampun nggih, saya bacakan nggih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah tahu ya, ketika orang sudah jatuh dosa, kehilangan kemuliaan Allah, sulit untuk bisa berbalik kembali kepada Allah. Maka Allah dengan kasih-Nya yang tak terukur tadi, Dia utus anaknya yang tunggal, Dia utus anaknya yang dikasih, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, untuk lahir di dunia ini, yang akan kita peringati kalau di tempat ini tanggal 28 nanti. Disuruh untuk datang ke dunia, menjadi penghubung antara kulo panjenengan kalian Gusti. Karena orang yang sudah jatuh dosa, orang berusaha untuk bisa hidup suci seperti Allah itu tidak mungkin dan berat dan tidak bisa. Maka melalui perantaraan anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasih, Yesus Kristus, Dia kirim ke dunia untuk menjadi penebus, untuk menanggung dosa kelolaan panjenengan, sehingga kelolaan panjenengan siapa saja di dunia ini ingkang pitados dumateng Gusti Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bentuk kasih Yesus yang luar biasa yang telah dinyatakan wonten gesang kelolaan panjenengan. Dan di dalam Roma pasal 5 ayat 8, kita buka di sana. Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8. Ya, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, kasih Allah yang tak terukur dinyatakan dengan Dia ya mengutus, menyerahkan, mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya mati untuk kulolan panjenengan, menebus dosa kulolan panjenengan. Dan bagi siapa saja yang percaya kepada Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Hanya melalui Kristus Yesus seseorang itu bisa selamat. Secara manusia, secara usahanya itu tidak mungkin untuk bisa mencapai keselamatan itu. Karena memang sulit untuk bisa hidup suci, sulit untuk kita bisa hidup seperti Allah. Maka Allah karuniakan anaknya yang tunggal untuk menanggung segala dosa kelolaan panjenengan dengan lewat perantaraan kita percaya kepada Yesus. Dengan iman percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Inilah wujud dari kasih Allah yang tak terukur wonten gesang kelolaan panjenengan. Allah begitu mengasihi dunia ini, ya. Bagi siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, akan tetapi melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang Bapak Ibu, kita sudah mengerti dan tahu betapa besar katresnanipun Gusti, betapa luas cintanya Allah, betapa ya tak terukurnya kasih Allah dumateng dunia, dumateng kelolaan panjenengan. Sekarang apa yang menjadi dampak daripada kasih Allah? Tentunya kita sebagai anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, kita beruntung. Ya. Tuhan memang mengasihi seluruhnya dunia, tetapi kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Kita termasuk orang yang percaya Yesus. Sehingga firman Tuhan tadi katakan bahwa barang siapa yang percaya Yesus, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur, kita bersuka cita memperoleh kasih itu. Ya, kita bersyukur kita menjadi anak-anak yang percaya. Ini adalah suatu ucapan syukur yang luar biasa. Lalu apa dampak dari kasih Allah itu di dalam kehidupan kulolan panjenengan Bapak Ibu?
Dampak daripada kasih Allah yang tak terukur menika wonten gesang kula lan panjenengan satu, bahwa kasih Allah itu memberikan kita pengampunan dan hidup baru. Ya. Kasih Allah memberikan pengampunan dan hidup baru. Inilah dampak daripada kasih Allah yang tak terukur tadi. Jadi dampak kasih Allah adalah memberikan pengampunan dan hidup yang baru. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9. Kasih Allah memberikan dampak pengampunan dan hidup baru kepada kita. 1 Yohanes pasalipun 1 ayatipun 9. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah dampak daripada kasih Allah itu. Kalau kita mau mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mau mengaku dosa kita mungkin merasa bersalah, aku berdosa Tuhan, aku bertobat, aku minta ampun. Maka di situ dampak daripada kasih Allah itu adalah adanya pengampunan, dan lewat bertobat aku akan hidup baru Tuhan. Itu yang ayatnya yang tentang pengampunan dan hidup baru. Kemudian di Yesaya juga ditulis di sana. Yesaya 55 ya, untuk perbandingan. Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ada pengampunan. Meskipun orang fasik itu orang yang sebenarnya percaya Tuhan, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan, selalu berbuat kejahatan dalam hidupnya. Ini dikatakan, asalkan orang fasik itu mau meninggalkan jalannya dan dia mau bertobat kepada Tuhan, sekalipun dosanya itu sak gunung, kayak pujian cik binga hatiku, dosaku gede sak gunung bisa disirnake. Artinya ketika orang fasik, orang jahat itu pun sudah melakukan banyak kejahatan, banyak dosanya satu gunung. Tetapi kalau orang fasik itu mau meninggalkan cara hidupnya yang lama dan mau bertobat, minta ampun kepada Tuhan, maka di situ ada pengampunan dan mau hidup baru. Dan dikatakan orang jahat yang mau meninggalkan rancangan-rancangan yang jahat, kemudian bertobat, maka dia pun ketika datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Tuhan itu Maha Pengampun. Itu yang pertama ya. Kasih Allah dampaknya adalah memberikan pengampunan dan hidup baru kepada kita semua. Kemudian dampak yang kedua Bapak Ibu, bahwa kasih Allah mendorong kita untuk mengasihi sesama. Dampak dari kasih Allah yang tak terukur tadi, ingkang kita mengertosi sedaya wau, itu akan membawa kula lan panjenengan niku badhepun dorong untuk apa? Untuk kita juga bisa mengasihi dumateng sesama kepada sak pepodo. Ayatipun wonten Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah dampak daripada kasih Allah. Karena Kristus, karena Allah sudah mengampuni saya dan saudara, maka ini akan mendorong kula lan panjenengan untuk kita juga bisa berbuat mengampuni kepada sesama, hidup yang apa tadi dikatakan mesra, penuh pengampunan, saling tresnani dumateng sak pepodo. Ini akan berdampak wonten gesang kula lan panjenengan bagi
bagi daripada dampak kasih Kristus. Kemudian dampak yang terakhir daripada kasih Kristus, Bapak Ibu, yaitu kasih Allah memberikan kita harapan dan tujuan hidup. Jadi dampak dari kasih Allah yang tak terukur tadi memberikan harapan dan tujuan bagi hidup kulawan panjenengan. Mazmur 32 ayat 8. Kita akan baca di sana. Mazmur 32 ayatipun ingkang 8. Dampak daripada kasih Allah. Yang Mazmur 32 ayat 8, begini firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dampak daripada kasih Allah, ya, Allah akan senantiasa menopang, memelihara kesangklolan panjenengan. Mata Tuhan akan tertuju di mata kelolaan panjenengan. Ya, apa yang akan kita lakukan, Tuhan akan selalu menyertai, mengarahkan. Luar biasa. Ya, karena apa? Dampak dari kasih Allah ini adalah kasih Allah itu akan memberi harapan dumateng kulolan panjenengan. Kemudian Amsal 23 ayat 18. Okay. Perbandingan malih Amsal 23 ayatipun ingkang 18. Ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dampak dari kasih Kristus itu akan memberikan harapan bagi kita. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kemudian Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33. Mazmur 33 ayatnya yang 18. Ya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan akan terus tertuju di mata kelolaan panjenengan. Itulah dampak kasih Kristus. Sehingga apapun harapan kita, masa depan kita, itu Tuhan akan memperhatikan. Ya, baik masa depan di dunia ini maupun di kekekalan nanti. Ketika kita percaya Yesus, ya, kita boleh hidup seturut dengan kehendak dan firman-Nya, maka harapan itu ada di dalam kehidupan kelolaan panjenengan. Maka seperti pujian katakan, sebab Dia hidup, ya, ada hari esok, ada harapan. Itulah dampak daripada kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kelolaan panjenengan sampun mangertos bilih betapa besarnya, ya, alangkah sepiro gedene katresnane Gusti menika dumateng kelolaan panjenengan. Katresnane Gusti menika sungguh tidak terukur, tidak terbatas, luas dan besar sekali katresnanipun. Kados wau ingkang sampun ditulis dalam firman tadi, begitu besar katresnanipun Gusti dumateng kelolaan panjenengan. Oleh sebab itu, ya, marilah dengan firman ini kita boleh berdampak di dalam hidup ini. Ya. Dengan firman ini kasih Allah itu boleh berdampak di dalam hidup kita. Mari dengan ini kita menanggapi, meresponi firman ini dengan satu, tentunya kita senantiasa bersyukur atas napa? Atas kasih-Nya ingkang begitu besar wonten gesang kulolan panjenengan. Katresnane Gusti ingkang ageng kedah kulolan panjenengan syukuri wonten gesang menika. Makanya dalam menyongsong Natal ini, mari kita semua hadapi Natal ini dengan rasa syukur yang luar biasa. Hadapi Natal ini dengan sukacita. Karena rasa syukur kita, karena begitu besarnya katresnanipun Gusti wonten gesang kulolan panjenengan. Dan biarlah kita semakin memperdalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Doa kita, kesetiaan kita, ya, pelayanan kita, mari kita semakin tingkatkan. Karena apa? Kita semua tahu begitu besarnya katresnane Gusti dumateng kelolaan panjenengan. Apa yang sudah bisa kita lakukan untuk Tuhan? Seperti itu Allah memperhatikan gesangipun manusia dari sebelum diciptakan sampai manusia jatuh dosa, sampai dia diberikan hadiah keselamatan. Luar biasa katresnanipun Gusti ingkang dipun tandukaken dumateng gesang kelolaan panjenengan. Dan marilah kita membagikan kasih Allah ini
kepada semua orang. Ini menjadi tanggung jawab teman pengelola panjenengan. Bagikanlah, ya, bagikanlah kasih Allah kepada semua orang. Itu yang harus kita lakukan. Dan mari kita membagikan kebahagiaan kasih Allah yang tak terukur ini kepada semua orang, agar mereka bisa terbuka hatinya dan bisa menerima Kristus, sehingga bisa diselamatkan kados kulolan panjenengan hidup kekal selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kami mohon pemain musik untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti.